Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sriyanti dengan nomor NUPTK 8649 766 6672 30282. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Sorong. Bidang keilmuan saya adalah gizi. Video ini merupakan rangkaian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran yang berbentuk audio visual. Latar belakang pendidikan saya S1 dan S2 adalah ilmu gizi. Saya pun merupakan fasilitator pemantauan pertumbuhan yang telah memberikan pelatihan pemantauan pertumbuhan. Sehingga saya dipercayakan untuk membawakan salah satu mata kuliah pada program studi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Sorong, yaitu penilaian status gizi. Mata kuliah penilaian status gizi memiliki kode GZ520424 sebanyak 2 SKS dengan rincian 2 SKS teori. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah penilaian status gizi. Sebelum saya menampilkan video pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah penilaian status gizi. Mata kuliah penilaian status gizi ini merupakan mata kuliah penunjang mata kuliah lain dalam memberikan pelayanan gizi. Fokus mata kuliah ini adalah pengukuran status gizi pada seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Juga cara menginterpretasi hasil pengukuran dalam bentuk status gizi. Aspek penting yang menjadi perhatian adalah kemampuan dalam menyiapkan alat pengukuran, juga kemampuan dalam memposisikan dan melakukan pengukuran klien, serta kemampuan menilai hasil pengukuran dengan membandingkan antara hasil pengukuran dengan standar. Juga kemampuan dalam menginterpretasi status gizi hasil pengukuran. Konsep dasar penilaian status gizi dibahas secara bertahap pada setiap pertemuan. Pembahasan ditekankan pada kemampuan pengukuran dan penilaian status gizi yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa program studi Diploma 3 Gizi Poltekkes Sorong. Adapun proses pembelajaran dilakukan melalui metode pembelajaran ceramah, tanya jawab yang kooperatif dan kolaboratif learning. Sedangkan bentuk pembelajaran dalam bentuk penugasan, yaitu juga dalam bentuk kuis. Pembelajaran dilakukan dengan durasi 2 kali 50 menit, kemudian penugasan terstruktur selama 2 kali 60 menit, dan belajar mandiri sebanyak 2 kali 60 menit. Penilaian status gizi ini didukung oleh mata kuliah lain, yaitu praktik penilaian status gizi yang dilakukan melalui metode pembelajaran praktikum dan role play di laboratorium penilaian status gizi. Agar mencapai kemampuan kognitif, yaitu melaksanakan, kemudian afektif, yaitu membandingkan, dan psikomotorik dengan bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi di lapangan. Untuk capaian pembelajaran,
mata kuliah penilaian status gizi mempunyai 2 CPL, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan asuhan gizi pada daur kehidupan dengan keunggulan pada kesehatan ibu dan anak sesuai standar profesi dengan bertanggung jawab dan taat hukum. Dan yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan program gizi masyarakat dengan keunggulan pengendalian faktor risiko penyakit terkait kesehatan ibu dan anak sesuai dengan profesi, dilandasi kerjasama lintas program dan lintas sektor. Mata kuliah ini memiliki 2 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan pelayanan asuhan gizi pada daur kehidupan dengan keunggulan untuk kesehatan ibu dan anak menggunakan keilmuan penilaian status gizi. Dan yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan program gizi masyarakat dengan kekhususan pada pengendalian faktor risiko penyakit yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak menggunakan keilmuan penilaian status gizi. Mata kuliah ini mempunyai 8 sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu mengemukakan konsep pertumbuhan dan perkembangan, mampu memahami penilaian gizi baik metode langsung maupun tidak langsung. Kemudian mahasiswa mampu mengkaji status gizi secara antropometri, mampu melakukan pemantauan pertumbuhan meliputi perhitungan umur, penggunaan KMS, dan juga pemahaman SKDN. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pengkajian status gizi secara biokimia, kemudian mampu melakukan pengkajian status gizi secara fisik klinis. Yang ketujuh, mampu melakukan pengkajian status gizi melalui pengukuran konsumsi makanan. Dan yang terakhir, mampu menganalisis status gizi dengan mempertimbangkan faktor ekologi dan statistik vital. Nah, itu tadi 8 sub CPMK yang terdapat pada mata kuliah penilaian status gizi. Adapun bahan kajian pada mata kuliah penilaian status gizi ada 12, yaitu pertumbuhan dan perkembangan, standar baku rujukan pertumbuhan, pemantauan pertumbuhan, penilaian status gizi, pengkajian status gizi secara antropometri, indikator penilaian antropometri, pengendalian kualitas data pengukuran antropometri, pengkajian status gizi secara biokimia, pengkajian status gizi secara fisik klinis, kemudian penilaian status gizi secara konsumsi makanan, kemudian pengkajian status gizi menggunakan faktor ekologi, dan yang terakhir penilaian status gizi menggunakan statistik vital. Itulah tadi 12 bahan kajian pada mata kuliah penilaian status gizi. Bahan pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahan pustaka utama dan penunjang. Salah satu bahan pustaka utama yang digunakan yaitu buku gizi anak sekolah yang telah kami susun bersama dengan beberapa dosen serta beberapa referensi yang membahas tentang penilaian status gizi. Untuk mengukur kemampuan dalam memahami dan menjelaskan setiap sub CPMK, penilaian dilakukan melalui penugasan dan kuis yang sudah disiapkan dengan menggunakan rubrik penilaian. Sementara ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester dilakukan untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan dengan menilai jumlah jawaban benar yang diisi oleh mahasiswa.
pengerjaan penugasan, kuis maupun ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan melalui aplikasi LMS atau Edlink yang dapat diakses oleh masing-masing mahasiswa. Setiap penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang telah disampaikan di awal pembelajaran dan tertuang pada rencana pembelajaran semester. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah penilaian status gizi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah penilaian status gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan mata kuliah kita yaitu penilaian status gizi. Sebelumnya di minggu lalu kita sudah mengawali ya perkuliahan kita mata kuliah ini dengan pembahasan rencana pembelajaran semester dan juga materi pertama. Ada yang masih ingat materi di pertemuan sebelumnya? Iya, silakan Bunga. Gangguan masalah gizi yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Papua Barat Daya. Iya betul, terima kasih ya Bunga ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang masalah gizi yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya yaitu tentang konsep penilaian status gizi ya. Jika minggu lalu kita membahas tentang masalah gizi apa saja yang ada di Indonesia, nah hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita menilai atau menentukan status gizi. Tapi sebelum itu kita akan melihat konsep secara umumnya terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita mengawali silahkan melakukan absensi atau presensi masing-masing melalui akun Edlinknya. Bisa ya? Silahkan diakses barcode yang ada di Edlinknya untuk pertemuan hari ini. Baik, kita lanjutkan pertemuan untuk materi kedua ini yaitu konsep penilaian status gizi. Nah, Ibu izin ke tengah ya, boleh ya? Oke, baik. Nah, untuk subpokok bahasan hari ini ada 3. Yang pertama kita akan membahas tentang batasan dan pengertian dari penilaian status gizi itu sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan dan manfaat dari penilaian status gizi. Kemudian yang ketiga adalah metode penilaian status gizi yang nantinya bisa kita gunakan. Ya. Selanjutnya, mengawali materi tersebut kita perlu memahami dulu bahwa ada yang namanya keterkaitan antara gizi dan kesehatan ya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual ya, maupun sosial yang memungkinkan kita ya setiap orang untuk hidup proaktif secara sosial dan ekonomis. Nah, tentunya kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi gizi kita. Oleh karena itu, patutlah setiap manusia memperhatikan status gizinya ya, yang dipengaruhi tentunya salah satunya oleh asupan makan dan juga kondisi penyakit yang diderita ya. Nah, jadi dikatakan tingkat kesehatan itu yang pertama adalah bebas dari penyakit atau cacat. Artinya ini dari segi kondisi kesehatan maupun juga kondisi fisik. Iya, betul. Kemudian selain itu ternyata menurut undang-undang ini dikatakan sehat jika keadaan sosial ekonomi yang baik ya. Bisa dipikirkan ketika sosial ekonomi seseorang kurang baik, tentunya akan berpengaruh pada kemampuannya memenuhi kebutuhannya ya,
termasuk kebutuhan makanannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah keadaan lingkungan yang baik, ya. Yang dimaksud keadaan lingkungan yang baik di sini adalah higien sanitasi, ya, higien perorangan maupun sanitasi lingkungan. Kenapa ini menjadi bagian dari penilaian kesehatan? Karena ya salah satu faktor yang mempengaruhi ya status gizi seseorang adalah kondisi penyakit. Ya, kondisi penyakit bisa dipengaruhi oleh sanitasi lingkungan yang kurang baik. Kemudian yang terakhir adalah status gizi yang baik. Nah, tentunya ini akan sangat menggambarkan status kesehatan kita nantinya. Nah, apa itu status gizi? Ya, bisa kalian lihat di atas bahwa itu merupakan gambaran individu sebagai akibat dari asupan makan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi apa yang kita makan setiap hari itu nanti akan mendeskripsikan diri kita dalam bentuk status gizi. Ya, jika asupan kita sesuai dengan kebutuhan, tentunya status gizi kita juga akan baik. Ya, betul. Kalau misalnya asupan makan kita kurang, maka status gizi kita kemungkinan kurang atau buruk. Iya, betul. Dan sebaliknya. Ya. Kita lanjut. Nah, apa kemudian tujuan dari penilaian status gizi? Ya, yang pertama kita harus pahami bahwa status gizi ini nantinya bisa dinilai atau bisa diukur dengan beberapa parameter. Ya, parameter inilah nanti yang akan kita pelajari satu persatu di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, dari hasil pengukuran setiap parameter tersebut nanti akan kita bandingkan dengan yang namanya standar rujukan. Ya, nanti setelah pertemuan ini juga akan kita pelajari standar rujukan apa saja yang bisa kita gunakan ya untuk membandingkan hasil pengukuran kita dalam menentukan status gizi. Ya. Kemudian dari proses membandingkan hasil pengukuran dengan standar atau rujukan, kita akan menemukan suatu kondisi. Apakah status gizi seseorang itu dalam kategori yang baik atau ada masalah, ya. Nah, tentunya dari situ nanti akan kita ketahui bahwa seseorang mengalami status gizi yang baik, status gizi yang kurang, atau status gizi yang lebih, ya, dari hasil membandingkan hasil ukur dengan parameter. Ya. Kemudian setelah itu kita akan menemukan masalah, ya, masalah gizi. Nah, tentunya seseorang yang memiliki masalah gizi punya resiko terhadap penyakit yang berkaitan dengan gizi. Nah, itulah kenapa kemudian kita melakukan penilaian status gizi agar kita bisa mengantisipasi ya dengan melakukan upaya-upaya perbaikan ya. Kita bisa mengetahui masalah gizi yang dihadapi seseorang secara dini, secara cepat ya, sehingga kita bisa melakukan upaya untuk memperbaiki atau mencegah ya. Kalau misalnya sudah terjadi berarti kita melakukan upaya untuk perbaikan ya. Ya. Overnutrition kebalikan dari undernutrition ya, yaitu kondisi di mana asupan kita melebihi dari kebutuhan. Nah, kita lihat satu persatu ya kaitan antara asupan zat gizi dengan status gizi. Jika asupan kita ya setara atau sama dengan kebutuhan kita, maka status gizi kita seperti apa? Gizi baik. Oke, betul ya, gizi baik. Nah, tetapi jika ternyata asupan kita lebih besar dari kebutuhan yang seharusnya, maka status gizi kita
kita? Isi lebih. Iya, betul ya. Nah, kemudian bagaimana jika asupan kita ternyata lebih sedikit dibanding kebutuhan? Maka gizi kurang. Iya, betul ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa asupan yang kita makan sehari-hari itu akan mempengaruhi status gizi kita. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan kita. Ya, kebutuhan makan kita itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah usia. Ya, usia tentunya anak kecil, ya, remaja, dewasa, lansia punya kebutuhan yang sama atau berbeda? Berbeda. Iya, betul, berbeda. Ya, anak kecil tentunya kebutuhannya lebih kecil sedikit, ya. Orang dewasa tentunya butuh lebih banyak asupan. Kalau lansia, bagaimana kebutuhan lansia? Mulai menurun atau mulai berkurang. Ya, betul. Jadi usia itu akan sangat mempengaruhi kebutuhan seseorang, ya. Kemudian jenis kelamin, ya, antara laki-laki dan perempuan punya kebutuhan yang sama atau berbeda? Berbeda. Iya, betul, berbeda. Ya, kenapa? Karena nanti akan terlihat dari faktor aktivitas fisik, ya. Tentunya laki-laki aktivitasnya lebih berat, ya, lebih tinggi dibandingkan dengan yang perempuan. Ya, betul. Nah, kemudian ini ya, aktivitas ya juga mempengaruhi kebutuhan. Kemudian apa lagi? Berat badan, ya. Berat badan walaupun umurnya sama tetapi berat badannya berbeda, ya. Cantiknya sama tapi berat badannya berbeda, itu kebutuhannya juga berbeda. Iya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah tinggi badan. Ya, jadi selain berat badan, tinggi badan juga mempengaruhi kebutuhan. Jadi ini beberapa faktor yang nanti akan kalian gunakan ketika akan menghitung kebutuhan energi atau zat gizi seseorang. Perlu mempertimbangkan usia, jenis kelamin, ya, aktivitas, berat badan, dan juga tinggi badan. Oke, ya. Kemudian klinis, artinya kita melihat perubahan yang tampak pada fisik kita juga, tetapi yang berkaitan dengan kekurangan zat gizi, misalnya dari rambutnya, ya, kemudian kulitnya, makannya, ya, dan lain-lain. Kemudian biokimia berarti kita menilai status gizi dari penilaian secara uji laboratoris, ya. Artinya yang kita nilai atau kita ambil adalah spesimen darah, sputum, urin, ya, dahak, dan lain-lain, ya. Tetapi untuk penilaian ini biasanya tidak dikerjakan langsung secara mandiri oleh seorang ahli gizi, ya. Biasanya dilakukan oleh teman-teman dari tenaga profesi yang memang punya kewenangan untuk hal tersebut, ya. Kemudian biofisik, nah, kita melihat status gizi dari kemampuan fungsi khususnya jaringan tubuh kita. Ya, jadi inilah 4 metode penilaian status gizi secara langsung, ya. Kemudian ada juga penilaian status gizi secara tidak langsung. Ini ada 3, ya. Yang pertama adalah survei konsumsi. Nah, survei konsumsi artinya kita menilai status gizi seseorang dari hasil asupannya, asupan makan sehari-hari yang nantinya akan kita ambil melalui wawancara riwayat makan. Jadi mahasiswa gizi nantinya diharapkan bisa melakukan wawancara untuk mencari seperti apa riwayat makan seseorang, ya. Kemudian
Kemudian yang kedua ada namanya statistik vital ya. Kita menilai status gizi berdasarkan angka statistik kesehatan. Misalnya data kematian, data kelahiran, data kesakitan dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir adalah faktor ekologi. Ya, yang dimaksud dengan faktor ekologi adalah kita melihat status gizi itu disebabkan oleh faktor lain selain asupan dan penyakit. Contohnya apa? Pendidikan, ya, pendapatan, lingkungan dan lain-lain. Ya, jadi inilah kalau kita ingin melihat status gizi berdasarkan ukuran tubuh berarti menggunakan antropometri. Kalau kita ingin melihat status gizi seseorang dari kekurangan zat gizi mikro khususnya di mata, kulit, kita menggunakan physically fitness. Iya. Jadi itu nanti silakan dipelajari kembali ya dan diingat, dihafal ya. Karena nantinya ya ke depan pertemuan kita akan lebih detail membahas satu persatu dari penilaian status gizi tersebut. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu? Sudah? Oke, baik. Jika sudah, barangkali demikian pertemuan kita hari ini ya. Untuk selanjutnya silakan mengecek di akun adminnya masing-masing ya. Materi akan Ibu kirimkan melalui aplikasi LMS kita Adlink dan juga akan ada penugasan di laman tersebut. Silakan diakses dan dikerjakan tugasnya secara mandiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Itulah tadi cuplikan video pembelajaran saya yang dilakukan secara tatap muka langsung bersama mahasiswa. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.